InsyaAllah kita akan dengar tausiah juga daripada Fadilatul Habib Saleh Al-Jufri daripada mic tu kurang. Darul Mustafa di Solo. Alhamdulillah madrasahnya berjiran dengan Zawiyah almarhum Habib Anis bin Al-Habsyi, ya, cucu daripada Sibtun Durar. Alhamdulillah saya dapat pergi ke madrasah saja ketika anak perempuannya berkahwin, ya, dengan keluarga Habib Umar bin Syihab daripada Palembang. Alhamdulillah pada hari ini selama lama dah tak datang, ya, berkurang 7-8 tahun hadir sama. Kami berjumpa di Muasalah, alhamdulillah dia kata hadir. Alhamdulillah kita dengar sedikit tausiah, ya, daripada seorang syekh, seorang ulama daripada Indonesia, iaitu Ketua Bainal Muasalah Bainal Ulama Indonesia. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita berada di tengah-tengah bintang-bintang dari ulama-ulama kita di Nusantara, di Asia Tenggara, dan tetua kita, sesepuh kita Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Atas, dan guru kita Datuk Muhammad Hafid bin Salamat. Terasa saya punya hati, sebagaimana Habib Ali bilang, kita diturunkan sakinah, dan insya-Allah semuanya merasakan sakinah itu, ketenangan jiwa, kebahagiaan, kenikmatan yang tidak boleh digambarkan dengan kata-kata, ya. Sehingga ulama-ulama kita apabila hadir dalam majlis seperti ini, maka di awal sebelum tausiah beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Karena ini bagian dari ta'amul arwah, ta'amul gulub wa ta'amul asrar dalam batin kita, yang lebih jauh berkesan dari ta'amul jasad. Maka kita mendapatkan ta'am yang luar biasa, dan berkesan ta'am ini hingga dalam kubur kita, di mahsyar kita, di titian sirat, dan sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini semuanya juga barakah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengenang junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat wajib kita untuk mencintainya, wajib kita untuk mengagunginya, wajib kita untuk menyambung diri kita kepadanya, dan ajak keluarga kita untuk nyambung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sumber kemuliaan, sumber kejayaan, sumber keselamatan, sumber pertolongan Allah, sumber segala kebaikan dunia wal akhirah hanya apabila kita menyambung kepada beliau. Hanya apabila kita, ya, connecting dengan beliau dengan kuat, zahir dan batin, barulah seperti itu. Dan patutlah kita mencintainya, mengagunginya dengan beberapa sebab. Satu, Allah Ta'ala pencipta alam semesta, ya, pencipta malaikat, pencipta manusia, dan pencipta segala-galanya, mengagungkan Rasulullah. Allah memuliakan Rasulullah. Banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran Allah memuji Rasulullah, Allah mengagungkan Nabi SAW. Satu, Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memanggil nama Rasulullah, tapi selalu dipanggil gelarnya dan kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul. Sedang Nabi-Nabi yang lain dipanggil oleh Allah namanya. Ketika Allah memanggil Nabi Allah Musa, ya ma tilka biyaminika ya Musa, dipanggil ya Musa. Ketika Allah memanggil Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba bil quwwah. Memanggil Nabi Allah Isa, ya Isa bin Maryam. Nabi ya Ibrahim, ya Lut, ya Nuh. Tapi coba cari apakah ada ya Muhammad, ya Ahmad.
Tapi kalau Allah memanggil baginda Nabi SAW dengan ta'zim, dengan ihtiram, dengan kemuliaan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Dipanggil dengan laftun nida yang sopan, ya ayyuha, bukan ya ayyuha. Yang kedua adalah kedudukannya sebagai nabi. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika, dengan ihtiram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak kali menisbahkan perbuatan nabi secara murni tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pujian Allah kepada nabi, sebagai nisbahnya Allah dan nisbahnya nabi, kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam peperangan Badar, Rasulullah membawa dengan 313 sahabatnya yang tidak siap untuk perang, karena memang untuk menghadang kafilahnya Abu Sufyan. Tetapi Abu Sufyan membuat fitnah yang besar seolah Nabi merampas harta mereka, sehingga Abu Jahal dan semua orang-orang Quraisy menyiapkan tentaranya dengan 1000 tentara penuh dengan kekuatan yang lengkap, ya, pedang, panah dan kuda, tidak imbang. Ketika berhadapan, maka Nabi mengambil pasir, beliau lempar pasir, tidak satu pun mata orang Quraisy kecuali kemasukan pasir itu. 2000 mata berarti masuk ke dalamnya. Yang melempar Nabi Muhammad, tapi Allah berfirman, ya, wa ma ramaita, bukan engkau yang melempar wahai Muhammad, id ramaita, ketika kamu melempar, walakinnallaha rama, tetapi Allah lah yang melempar. Perbuatan Nabi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini sebuah pujian yang luar biasa. Ketika selesai di dalam perjanjian Hudaybiyah, tahta syajarah, sahabat kesal begitu luar biasa, bukan kesal dengan putusan Rasulullah, tapi kesal dengan orang Quraisy karena perjanjian yang tidak seimbang, yang tidak adil pada saat itu. Sudah berjalan dari Madinah menuju Mekah Mukarramah untuk buat umrah, sudah pakai pakaian ihram dari Dzul Hulaifah atau Bir Ali, sudah sampai kira-kira 20 kilo lagi masuk Mekah. Perjalanan sudah 450 kilo, dan saat itu tidak seperti sekarang ini dengan susah payah. Sudah sampai di mulut Mekah, mereka datang mencegah Nabi untuk masuk Mekah dan lain lagi. Dan pada hari itu diputuskan dalam perjanjian harus pulang, sehingga sahabat kesal. Akhirnya mereka dipendek kata dibuat sama Nabi SAW bai'ah, ya, bai'atur ridwan, tanda mereka setia patuh terhadap apa yang disabdakan dan diputuskan Nabi SAW. Akhirnya mereka berbaiat dengan Nabi. Ketika berbaiat dengan Nabi, apa yang disebut oleh Allah? Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, yadullah fauqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat dengan kamu, bersalaman, berbaiat, sumpah denganmu, sesungguhnya mereka bersumpah, berbaiat, berjanji setia dengan Allah, dengan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa Nabi. Ketika orang-orang yang beriman, ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar bahwa semua aktivitas hidupnya yang jadi fikiran dan usaha orientasinya mendapatkan ridha Allah dan ridhanya Rasulullah, maka Allah berfirman dalam surat Taubat, ya, Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Jika kita belajar nahwu atau grammar dalam bahasa Arab, ketika ada dua isim yang disebutkan Allah wa rasul, maka domirnya atau kata ganti namanya mesti juga mutsanna, dua juga. Tetapi subhanallah, di dalam ayat ini Allah membuat domirnya mufrad mudzakkar. Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhuma mestinya. Tetapi Allah berfirman dalam Quran, Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu mufrad in kanu mu'minin. Kenapa? Karena ridhanya Rasulullah adalah ridhanya Allah. Satu, ridho Allah dan Rasulullah tidak boleh dipisah-pisah.
Kalau Allah ridha, maka Rasulullah ridha. Kalau Rasulullah ridha, maka Allah pun ridha. Ya, dan masih banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran, pujian-pujian yang dahsyat kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah kita untuk memuliakan Rasulullah. Sudah dicontohkan Rabbul Alamin kemuliaan. Yang satu hal yang saya masih ingat, hebatnya bagaimana kita berhubungan dengan Nabi, istimewanya kita berhubungan dengan Nabi. Jika kita salat 5 waktu dan salat 5 waktu kita diterima oleh Allah, maka salat kita akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Salat kita yang dilipat gandakan. Jika kita menjalankan puasa dan puasa kita diterima, maka puasa kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Demikian juga amal-amal yang lain. Tetapi salawat dengan Rasulullah, kalau kita salawat dengan Rasulullah, bukan salawat kita dilipat gandakan, tapi Allah bersalawat kepada kita 10 kali ganda. Bukan amal kita, tapi Allah membalas, saya akan bersalawat kepada kalian 10 kali ganda jika kamu salawat dengan kekasih saya 1 kali. Sehingga berita ini membuat gembiranya Rasulullah SAW. Bahagia seperti bulan purnama kalau beliau gembira dapat berita seperti ini. Beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau gembira begitu rupa? Maka Rasulullah, baru saja datang malaikat mengabari kepada saya bahwa siapa yang bersalawat kepada saya sekali, Allah Ta'ala langsung bersalawat kepada orang itu 10 kali ganda. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang salawat kepadaku sekali, Allah salawat kepada. Ulama beritahu, salawatnya Allah ini tidak bisa, tidak boleh dibandingkan dengan amalan makhluk. Jika amalan seluruh malaikat ditimbang, amalan semua para nabi dan rasul ditimbang, amalan para wali-wali Allah dan orang-orang salihin ditimbang dan dijadikan satu tempat, kemudian anak timbangan yang lain adalah salawatnya Allah Rabbul Alamin, maka salawatnya Allah Rabbul Alamin akan lebih berat daripada semua amalan daripada makhluk tersebut. Karena amalan makhluk tidak boleh dibandingkan dengan amalan Allah Rabbul Alamin. Untuk siapa ini amalan? Untuk siapa yang bersalawat dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kenapa kita mesti memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan beliau? Kita tahu bahwa tidak ada yang memuliakan Nabi kecuali dia akan dimuliakan Allah. Tidak ada orang apapun, bendakah, makhlukkah, hidupkah, matikah, kalau ada hubungan dengan Nabi, Allah muliakan dia. Satu, kalau benda, Hajar Aswad kita tahu, tidak ada raja, tidak ada rakyat, tidak ada siapapun yang datang ke Mekah Mukarramah selalu bercita-cita untuk mencium Hajar Aswad. Sebab apa orang berebut-rebut mencium Hajar Aswad? Batu hitam. Satu sebabnya, karena Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad. Telah menempelkan hidungnya dan mulutnya yang mulia itu ke dalam Hajar Aswad, maka semua orang ikut untuk memuliakan Hajar Aswad. Air yang mulia, seluruh ulama mengatakan air yang mulia itu air yang apa? Air yang paling mulia adalah air yang keluar dari tangannya Rasulullah. Karena berhubungan langsung, 1500 sahabat dikeluarkan mukjizat Nabi mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Wa afdalu miyahi qad naba min baini asabil Mustafa muttaba'. Itulah air yang paling mulia yang naba'a min baini asabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam lebih mulia daripada telaga Kautsar? Pada telaga Kautsar itu ya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, dan lebih segar daripada air yang segar. Dan siapa yang meminumnya tidak la yatma'u ba'dahu abada, tidak akan haus selama-lamanya. Tetapi ulama ngasih tahu bahwa air Zam-Zam lebih mulia dari telaga Kautsar. Sebabnya satu, karena Nabi SAW pernah dimandikan dalam sumur Zam-Zam. Karena nempel dengan jasad Rasulullah 2 kali Nabi mandi di sumur Zam-Zam. Dan Nabi pernah membawa dalu ataupun ember, bejana, kemudian bila meludah dan dikembalikan dalam sumur Zam-Zam untuk barakah umatnya, maka air Zam-Zam lebih mulia dari telaga Kautsar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Tanah yang paling mulia adalah tanah yang memeluk jasadnya Rasulullah di Madinah Munawwarah. 1435 tahun itu tanah nempel dengan jasad Rasulullah. Maka sepakat ulama bahwa tanah yang berada di jasadnya Rasulullah tersebut adalah tanah yang paling mulia di alam semesta. Dan kita sebagai umatnya yang lemah, yang pendek, umur kita, jasad kita, fisikal kita lemah, tapi kita lebih mulia dari umat yang terdahulu. Kenapa? Karena kita adalah umatnya, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mulia karena kita nyambung dengan, maka wajib kita menyambungkan diri kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang mulia, manusia secara tabiah akan senang, akan cinta kepada yang bagus-bagus dan indah-indah. Maka tidak ada zahir dan batin yang melebihi keindahan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang paling ganteng, paling bagus, paling sempurna. Khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Kau ini diciptakan ya Rasulullah, kata Sayyidina Hasan bin Thabit, kamu ini kau diciptakan ya Rasulullah mubarra'an min kulli aib, tidak punya aib sama sekali, tidak punya cacat dirimu. Ka'annaka khuliqta kama tasha', sepertinya kamu ini diciptakan sesuai dengan pesanan engkau ya Rasulullah. Ingin dapat mata seperti ini, hidung seperti ini, jasad seperti ini, Masya Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kemudian lebih daripada itu, baca jamaah yang mulia, wajib kita cinta dengan Nabi karena beliaulah manusia yang paling cinta dengan kita. Beliaulah manusia yang paling sayang dengan kita. Beliaulah manusia yang selalu berjuang untuk keselamatan kita. Rasulullah SAW tidak tega kalau kita mendapatkan celaka. Rasulullah tidak tega hati beliau kalau melihat umatnya dalam keadaan sengsara. Sehingga ketika datang malaikat menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, malaikat, ya Rasulullah, inna salam yukri'uka salam, sesungguhnya zat yang maha salam kirim salam dengan engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, Allahumma antas salam wa minkas salam, faina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daraka darussalam. Kemudian setelah itu malaikat itu mengatakan, ya Rasulullah, engkau diberi 3 doa yang mustajabah, 3 kesempatan doa yang makbul ya Rasulullah. Sila ya Rasulullah, minta apa saja Allah akan kabulkan. Maka Rasulullah mengangkat tangannya. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampuni dosa-dosa umatku. Rasulullah tidak berfikir kepada keluarganya, Rasulullah tidak berfikir pada dirinya, Rasulullah tidak berfikir kepada kaumnya, tapi Rasulullah langsung berfikir kepada seluruh umat manusia, termasuk kita yang dulu belum lahir dan terus ila yaumil qiyamah. Rasulullah faham betul yang membuat kita sengsara adalah dosa, yang membuat kita terhina adalah dosa, yang membuat kita nista adalah dosa, yang membuat kita celaka adalah dosa. Maka Rasulullah mohon kepada Allah supaya dosa-dosa umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah silahkan. Rasulullah mengangkat tangan lagi dan beliau mengatakan, Allahumma ighfir li ummati. Kedua pun Rasulullah minta yang sama, ya Allah ampuni dosa umatku. Masya Allah. Karena Rasulullah faham itu saja yang membuat umatku itu nanti akan celaka. Saya tidak tega kalau umatku mendapatkan kesengsaraan di dunia kah, di kubur kah, di masyarakat atau di akhirat, maka dosa itulah penyebabnya. Ampuni mereka ya Allah. Baik ya Rasulullah, yang ketiga, apa kata Nabi? Khaba'tu da'wati al-mustajabah li ummati yaumal qiyamah. Saya ya Allah, saya mohon, saya simpan doa saya yang mustajabah ini untuk memperjuangkan umatku besok di hari kiamat. Ketika orang-orang Quraisy mengolok-olok Rasulullah bahwa wahyu lama datang, Tuhanmu telah meninggalkan kamu ya Muhammad, kamu sudah dibenci, dimurkai sama Tuhanmu. Rasulullah sedih. Maka Allah turunkan Al-Quran, malaikat Jibril datang, bersumpah Allah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yang intinya bahwa Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad di akhirat lebih bagus daripada di dunia.
kemudian Allah akan menganugerahkan kepada Nabi Muhammad di akhirat hingga beliau puas hati, hingga beliau ridha. Maka ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kira-kira engkau akan puas hati nanti di akhirat macam mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, la arda ahadan min ummati dakhalan nar. Saya tidak akan puas hati apabila satu pun dari umatku masuk neraka. Saya akan berjuang bagaimana seluruh umatku masuk surga. Ras cintanya beliau dengan kita. Nanti di akhirat ibu kita akan lupa dengan kita, kita pun akan lupa dengan beliau. Bapak kita akan lupa dengan kita, kita pun akan lupa dengan beliau. Istri kita, suami kita akan lupa dengan kita. Anak-anak yang kita besarkan lupa dengan kita. Sahabat karib kita akan lupa dengan kita. Seluruh manusia akan kita lupa dan mereka pun lupa dengan kita. Tapi satu manusia yang hebat, Nabi Agung Muhammad SAW, beliaulah yang ingat dengan kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli mri'in yauma idzin sya'nu yughni. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingat kita dan berjuang untuk kita. Untuk itu jemaah yang mulia, satu hal yang patut kita harus hubungkan diri kita dengan beliau. Wajib kita nyambung dengan beliau, karena dengan itulah kita akan berjaya dan selamat dunia dan akhirat. Demikian wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairul jazaa. Al-Fadil Syekh Al-Habib Salih Al-Jufri dari Solo yang mengingatkan kita tentang sifat Sayyidina Rasulullah SAW, yang sebagaimana Sasami sebut pada SAW, yafnal zaman, kalau hilang zaman pun tak cukup untuk menceritakan seorang insan yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh sebagai umat yang tertinggi dari segala, sebagai Nabi yang paling tertinggi dari segala para Anbiya Rasul. Alhamdulillah, kita doakan Habib Saleh kita, sebagaimana juga Habib Ali, orang-orang muda yang dalam dakwah Islamiah diberi oleh Allah keberkatan dalam dakwahnya, diberi akan dia kekuatan keimanan untuk mengikut apa yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah dan juga mengajak kita kepada jalan-jalan yang diajar oleh Sayyidina Rasulullah.